Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada modul kali ini saya akan membahas tentang dedicated hosting server. Oke, yang pertama, perkenalkan, saya adalah Wahyu Tri Cahyono dari 12 TKJ2 di SMKN 1 Donorejo. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari pada modul kali ini? Yaitu yang pertama, yaitu apa itu sih dedicated hosting server, tentang fungsi dedicated hosting server, cara kerja, dan kesimpulan tentunya. Oke, lanjut ke pertama, yaitu apa itu dedicated hosting server. Nah, jadi dedicated hosting server adalah salah satu type hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya, jika kita memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, maka kita akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Istilah kerennya sih yaitu super user. Nah, kita juga bisa melakukan instalasi sistem operasi sendiri. Contohnya memilih jenis sistem operasi yang kita inginkan dan menginstal software aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan server sendiri dan lain sebagainya. Nah, setelah itu lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi dedicated hosting server. Nah, jadi dalam bisnis hosting web, dedicated mengacu pada penyewaan dan penggunaan eksklusif komputer yang menyertakan server web, perangkat lunak terkait, dan koneksi ke internet, bertempat di lokasi perusahaan hosting web. Jadi dedicated server memiliki kegunaan diantaranya dapat meningkatkan traffic SEO atau Search Engine Optimization, bebas melakukan kustomisasi, keamanan penyimpanan terjaga, dan kegunaan lainnya. Setelah itu ada beberapa fungsi yang bisa kita peroleh jika menggunakan server jenis ini untuk mengelola website, yaitu antara lain memiliki kendali penuh atas data yang disimpan, mendapat kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibanding hosting, dan kapasitas atau memori penyimpanan tidak terbagi-bagi dengan pengguna lain. Meski memiliki fungsi yang sangat berguna dan menarik untuk dicoba, namun jenis server yang satu ini kurang cocok atau bahkan tidak disarankan untuk kita yang menggunakan website seperti blog pribadi atau portofolio. Nah, setelah mengenal apa itu pengertian dan fungsi dari dedicated server, sekarang mari kita ulas beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki jenis-jenis server hosting ini. Yang pertama yaitu akses dan kontrol penuh. Jadi dedicated server memberikan pengguna untuk memberikan akses 100% atau super user. Dan menariknya lagi, server ini juga akan mempermudahkan dan membebaskan penggunanya untuk melakukan konfigurasi berdasarkan bentuk spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu lebih aman. Kelebihan dari penggunaan dedicated server sebelumnya adalah apabila terjadi kerusakan pada server, kita tidak bertanggung jawab pada kerusakan tersebut, sehingga terbilang sangat aman bagi pengguna yang mengoperasikan server tersebut. Yang ketiga yaitu efektif dan mudah dikontrol. Nah, jadi pengguna hosting dedicated ini juga bisa mengontrol server menggunakan remote saja. Jadi kita tidak perlu melakukan pengawasan pada fisik server secara langsung. Nah, nomor keempat yaitu tidak terganggu aktivitas lain. Jadi pada saat menggunakan server sejenis ini, pengguna tidak harus terganggu dengan klien yang lain. Pasalnya paket ini digunakan secara pribadi atau satu orang saja, jadi tidak dibagi-bagi dengan klien yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kekurangan. Jadi kekurangannya yang pertama adalah harga terjangkau mahal. Jadi kekurangan yang dimiliki oleh hosting dengan tipe dedicated server adalah biaya yang dibutuhkan melakukan masuk ke dalam kategori mahal. Semakin tinggi spesifikasi server yang diinginkan, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayarkan. Kedua yaitu harus memiliki pengetahuan soal server. Jadi basic knowledge. Kekurangan lain adalah penyewa harus memahami kinerja dan cara kontrol server. Hal tersebut sangat penting agar kita bisa mengelola dedicated server dengan maksimal. Namun tak perlu khawatir ya. Berikut ini dijelaskan bagaimana sih cara kerjanya dedicated server. Lanjut. Nah, seperti yang telah diutarakan bahwa dedicated server dapat dikustomisasi dengan bebas oleh pemilik atau pengguna karena mereka tidak perlu berbagi dengan orang lain seperti set hosting. Jadi, dedicated server dan CO location server memiliki keterhubungan di mana komponen hardware-nya menyewa milik data center.
Sedangkan CO Location Center, seluruh server fisik dan komponen miliknya dibeli sendiri, seperti hardware, software, firewall, hingga komponen lainnya. Kemudian diletakkan pada data center untuk dikelola sekaligus dirawat. User memiliki pengetahuan mengenai server, memiliki root access server sekaligus memiliki wewenang penuh untuk mengatur servernya. Analogi dari dedicated server dan geolocation server adalah ibarat sebuah gedung. Jadi gedung ini terletak di sebuah kompleks yang disebut data center atau geolocation server. Nah, di sini kita bebas menggunakan sekaligus mengatur seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Sekalipun bebas, jika terjadi sesuatu dengan data center, maka gedung atau server yang kita miliki dapat terkena imbasnya, misalnya mati listrik atau bencana alam. Baiklah, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, dedicated server merupakan salah satu jenis hosting yang bermanfaat bagi penggunanya yang membutuhkan spesifikasi tinggi. Dedicated server memberikan hak sepenuhnya bagi pemilik untuk mengontrol. Selain itu, keamanan milik dedicated server merupakan yang paling terbaik untuk saat ini. Baiklah, saya rasa itulah tadi penjelasan singkat mengenai dedicated hosting server. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran maupun feedback, bisa mengirimkannya ke email saya di bawah ini. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.